Kang kula hormati para alim, para ulama, tokoh masyarakat, takmir, pengurus jamaah Masjid Al-Fatah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini masjidnya full sampai amber. Soale sope ombo-ombo. Semoga oleh Allah semuanya dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tema malam hari ini yaitu temanya cukup padat, cukup singkat, cukup mudah diingat, dan insya Allah jenengan pulang sampai seminggu ke depan masih ingat. Judulnya poso serius, puasa serius. Apa Bu judulnya? Puasa serius. Serius di sini dalam artian bersungguh-sungguh. Cara Jawane poso temenan. Cara Inggris versi timur apa sah? Ongguan. Puasa benar-benar. Para hadirin yang berbahagia, kalau kita puasa biasa, coba kita lihat umur kita. Sekarang kalau kita umur 20, maka kita paling puasa itu 10 kali Ramadan. Kalau umur 30, perkiraan 20 Ramadan. Kalau kita umur saat ini 60 tahun, perkiraan puasa 50 kali Ramadan. Niku lek full, dorong kepotong bolong. Artinya dengan bertambahnya umur kita harus koreksi. Puasa kita ini semakin serius apa semakin kurang berbobot? Tentunya kembali kepada kita masing-masing. Kenapa demikian? Kalau puasa kita enggak serius, maka mohon maaf, kula jenengan niki kalah kali wedhus para hadirin. Wedhus niku pokok dikurung, ora dipakani mulai subuh sampai maghrib, berarti wedhus sama dengan berpuasa. Kambing dikurung mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari sama dengan kambing berpuasa. Ada sapi dikurung mulai fajar sampai maghrib, berarti sapinya berpuasa. Maka kalau kita hanya sekedar makan, menahan makan, minum dan kemaluan, maka ternyata kambing dan sapi pun juga bisa berpuasa. Bahkan hewan lebih hebat dari manusia. Hewan ada yang berbulan-bulan kuat tidak makan para hadirin. Kita lihat seperti unta, kita lihat ular jarang makan. Oleh karenanya ular itu sakti para hadirin. Semburannya mematikan. Termasuk karena itu tadi punya keistimewaan tersendiri. Manusia yang puasanya luar biasa, puasanya tajam, puasanya bersungguh-sungguh, puasa serius, maka diharapkan adalah puasa yang membawa positif di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal. Pertanyaannya, apa saja tips supaya kita mendapatkan puasa yang serius? 1, puasa yang serius kita harus sholat. Sholat. Bagaimanakah Ustadz orang puasa tapi tidak sholat? Nah ini pertanyaan yang sering disampaikan. Kita coba lihat mantan mufti Mesir, Syekh Atiyah Sakor. Beliau ditanya, atau bagaimana hukumnya orang puasa tapi tidak sholat? Jawabannya, puasanya sahih, sah. Puasanya sah. Tapi kemungkinan besar tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang puasa tidak sholat sama dengan puasanya sah, tapi kemungkinan besar puasanya tidak diterima. Jadi jangan disalah paham. Oh, lek ora poso, lek ora salat berarti ora usah poso. Lho niku cara tiba kerubun ondo. Ya lek ora sembayang masih lumayan, masih mau puasa. Istilahnya hanya jatuh dari mana? Dari tangga, tidak tertimpa tangga. Tapi kalau tidak berpuasa, ya ora sholat sama dengan jatuh plus tertimpa tangga. Artinya apa? Kalau kita belum mampu sholat, teruslah berpuasa. Tapi sholatnya harus diqodho, harus diganti. Tapi kalau orang berpuasa
tapi tidak sholat, kemungkinan besar puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya apa? Biar puasa kita serius, sungguh-sungguh, kalau puasa maka harus sholat. Mau tidak mau kalau puasa harus sholat, supaya puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Cuman jangan dibuat alasan, katanya Ustadz kalau tidak sholat puasanya enggak diterima. Kalau gitu enggak usah berpuasa. Jangan, itu istilah jatuh tertimpa tangga. Kalau belum sholat puasa saja, paling tidak panjenengan tidak punya tanggungan puasa. Tapi kalau panjenengan puasa tapi tidak sholat, maka jenengan punya tanggungan sholat. Intinya puasa harus sholat, pertama. Yang kedua, ibu, supaya puasa kita serius harus menjaga lisan. Saya tidak banyak membahas lisan karena saat ini zamannya lockdown. Tapi mohon maaf, ghibah saat ini sudah enggak pakai lisan. Ghibah zaman milenial itu pakai jari-jari, pakai jari-jari. Lidahnya diam, mungkin orangnya sambil rebahan, tapi tangannya meridili HP. Oleh karenanya orang ketika lockdown ini nanti ada gelarnya tersendiri. Ada orang ketika keluar dari lockdown sudah hatam Al-Qur'an. Amin Allahumma. Ada orang keluar dari lockdown zikirnya semakin hebat. Ada orang keluar dari lockdown sudah banyak membaca beberapa buku. Ada orang keluar dari lockdown malah tambah pinter maitu. Coro aremae nopo? Pinter maitu para hadirin. Loh ini bahkan banyak yang jadi kritikus, ilang kritik ke karek ngomong tikus ya coba masuk gula jenengan. Ilang kritik ke karek tikus para hadirin. Kita mau jadi yang mana? Kembali kepada kita. Setelah lockdown ini, mari kita tiru kepompong. Kepompong sebelum jadi kepompong dia dihina, diinjak-injak, diselentik, disiram dengan pestisida. Karena dianggap hama merusak, tapi dia tidak putus asa. Jadi kepompong, puasa, lockdown, di rumah, wiritan di dalam, ngaji di dalam, sholawatan di dalam. Maka keluar jadi apa? Jadi kupu-kupu. Indah napa mboten? Apik napa mboten? Begitu juga kita para hadirin. Semoga kita seperti kupu-kupu. Amin ya rabbal alamin. Awas, rasan-rasan bukan hanya dengan lisan, tapi dengan tangan. Ini kata Imam Nawawi termasuk ghibah. Oleh karenanya kalau dulu ada istilah mulutmu harimaumu, maka saat ini adalah jarimu adalah harimaumu. Semoga kita oleh Allah diberikan sebagai puasa yang serius, sehingga dengan masuk puasa ini dan masuk puasa lagi sesuai dengan umur kita, maka puasa kita semakin berkualitas, semakin serius. Amin amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi manfaat barokah. Cekap pematur saking kula, keripik gedang godhong telo, titik edang bapak podo kroso. Dalam bahasa Inggrisnya kecepot gulana merah. Bila salah lopot kaulanya ona sapora. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.